Adik-adik, kakak mau ngajak kalian untuk belajar mengenai firman Tuhan di Kejadian 4 ayat 1 mulai sampai kepada ayat yang ke-16. Ini firman Tuhan bercerita tentang Kain dan Habel. Adik-adik pasti mengetahui siapa Kain dan Habel ya. Kakak berharap kalian harus tahu bahwa Kain dan Habel adalah anak dari Bapak Adam dan Ibu Hawa. Kain adalah sang kakak dan kemudian Habel. Kedua orang ini memiliki pekerjaan yang berbeda. Kalau Kain, dia adalah seorang petani. Dia itu bekerja mengusahakan di bidang pertanian. Sedangkan kalau Habel, dia bekerja di dalam peternakan. Dia menggembalakan kambing domba. Adik-adik, petani dan peternak atau pengembala itu sama-sama hal yang baik. Tetapi apa yang disoroti di dalam firman Tuhan ini mengenai Kain dan Habel bukan masalah pekerjaannya, tetapi bagaimana mereka bersikap memberi yang terbaik di dalam Tuhan. Ketika mereka sudah saatnya untuk melakukan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur, di mana Tuhan sudah memelihara mereka sehingga mereka mampu bekerja dengan baik. Pertaniannya Kain menjadi berhasil dan peternakannya Habel juga berhasil. Tetapi ketika saat mereka memberi persembahan, Tuhan lebih berkenan pada persembahan Habel. Kenapa? Karena Habel memberikan persembahan yang terbaik. Dia memberikan dengan sukacita dari hati, sehingga dia memberikan ternak yang paling tambun untuk dia berikan kepada Allah. Hal ini tidak dilakukan oleh Kain, sehingga Tuhan mengindahkan persembahan Habel dan Kain menjadi panas hati. Kain marah dan dia merasa bahwa Tuhan itu pilih kasih. Kenapa Tuhan memilih persembahan Habel? Dia tidak mulai menintrospeksinya diri. Dia tidak melihat dirinya, apa sih kekurangan saya? Mengapa Tuhan tidak memberikan persembahan saya itu diterima? Tetapi kenapa adik saya persembahannya lebih diterima dibanding persembahan saya? Karena dia fokus pada kesalahan orang lain, dia fokus pada kemarahan dirinya, dia fokus kepada iri hatinya, membuat dia lupa untuk introspeksi diri, membuat dia lupa untuk menyadari kesalahannya. Ketika dia mulai marah, yang terjadi setan mulai berbicara di dalam hidupnya, yaitu dia melakukan dosa. Dia merencanakan yang jahat kepada adiknya, yaitu sampai akhirnya dia membunuh Habel. Tahap ketika dia sampai membunuh saudara kandungnya itu adalah tahapan kemarahan dari seseorang yang sudah dihilangkan akal sehatnya. Pernah nggak adik-adik berpikir bahwa, Kak, aku pernah banget marah, saking marahnya aku pukul adikku, atau aku marah banget sampai aku tonjok kakakku, sampai aku marah banget sampai aku melawan mamahku. Kemarahan itu seringkali membuat kita ini menjadi lupa bahwa setan itu bertahta di atas kemarahan. Ketika adik-adik mulai hilang kesadaran gimana, Kak? Apa aku pingsan? Bukan. Tetapi adik-adik mulai tidak menyadari bahwa setan itu sedang mengintip untuk adik-adik melakukan dosa. Firman Tuhan mengatakan apa? Ketika kita sedang bermasalah, ketika kita sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, kita harus duduk diam supaya kita bisa berdoa. Tenanglah supaya engkau bisa berdoa. Dan itu tidak dilakukan oleh Kain, sehingga iblis menguasai hidupnya, menguasai hatinya, dan menguasai tindakannya. Adik-adik yang terkasih, hari-hari ini mungkin kalian juga mengalami di rumah ya. Mungkin kamu berpikir, oh mama kok pilih kasih kepada adik, atau orang ayahku juga pilih kasih atau apapun. Tapi sebelum melakukan berkata orang tua pilih kasih atau apapun, introspeksi. Kenapa orang tua melakukan ini? Seperti Kain. Coba kalau Kain introspeksi, dia pikir, kenapa ya kok persembahan Habel lebih diterima? Oh iya, aku kurang memberi yang terbaik. Aku memberi dengan hati yang sungut-sungut.
aku memberi hati dengan tidak rela sehingga Tuhan tidak berkenan. Karena Tuhan tuh tidak bisa ditipu. Dia itu melihat dari hati kita. Kalau hati kita penuh ucapan syukur, hal yang baik, Tuhan pasti terima. Adik-adik, pesan kakak di dalam firman Tuhan ini, sebentar lagi kan adik-adik ada yang kelas holy, sudah mulai mau nanti kelas SMP, udah remaja, tidak lagi beribadah di sekolah minggu. Tapi kakak berharap adik-adik tetap semangat, tetap ingat firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak di sekolah minggu. Harus menjadi pribadi yang baik, harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Kakak berharap kalian tetap berada di dalam Tuhan. Masa remaja, masa banyak godaan, kalian terus berada di dalam Tuhan, supaya apa yang kalian persembahkan, doa, pujian, sesuatu hal yang baik di hadapan Tuhan itu diterima. Ya, ingat, iri hati membusukkan tulang. Jangan sampai kita memiliki hati yang iri dan sehingga kita ditipu oleh kuasa iblis, sehingga kita melakukan dosa yang lebih jahat lagi. Tuhan Yesus memberkati.